Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, S1 Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, disertai dengan pembebasan sejumlah energi dalam bentuk ATP. Contohnya pada respirasi sel. Respirasi sel terbagi atas dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, respirasi aerob atau memerlukan oksigen langsung. Respirasi aerob berlangsung di mitokondria. Bahan bakarnya gula heksosa atau glukosa. Pembakaran ini memerlukan oksigen bebas. Secara singkat, reaksinya sebagai berikut. C6H12O6 plus 6O2 membentuk 6CO2 plus 6H2O plus ATP. Tahap-tahap respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi pengubahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat dengan menghasilkan dua molekul NADH dan dua molekul ATP. Glikolisis berlangsung di sitosol. Sifat glikolisis. Yang pertama, berlangsung secara anaerob. Kedua, dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatis dan ATP, serta ADP. ADP dan ATP berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Untuk lebih jelasnya, pahami tahapan. Berikut inilah tahapan-tahapan glikolisis. Tahapan kedua, dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, pengubahan dua molekul asam pirufat menjadi dua molekul asetil KOA dan menghasilkan dua NADH dan dua CO2. Setelah asam pirufat bereaksi dengan nikotinamida adenin dinukleotid dan koenzim A berlangsung di matriks mitokondria.
Kesimpulannya, dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil KOA, 2 NADH, dan 2 CO. Daur asam sitrat atau siklus Krebs. Berikut adalah tahapan-tahapan siklus Krebs. Penjelasan siklus Krebs. Memasuki siklus Krebs, asetil KOA direaksikan dengan asam oksaoasetat menjadi asam sitrat. Oksidasi NAD+ menjadi NAD+H+ diiringi pelepasan CO2 menjadi asam ketoglutarat. NADH membawa elektron ke sistem transport elektron. Oksidasi NADH menjadi NADH+H+ diiringi pelepasan CO2 menjadi asam suksinat dan melepaskan energi dalam bentuk ATP. NADH membawa elektron ke sistem transport elektron. Oksidasi FAD+ menjadi FADH2 menjadi asam malat. FADH2 membawa elektron ke sistem transport elektron. Oksidasi NAD+ menjadi NADH+H+ menjadi asam oksaloasetat. NADH membawa elektron ke sistem transport elektron. Oksidasi 1-NADH menghasilkan 3 ATP dan 1-FADH menghasilkan 2 ATP pada sistem transport elektron. Siklus Krebs berlangsung pada matriks mitokondria. Kesimpulannya, siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2 untuk 2 molekul asetil KOA. Rantai transport elektron. Hasil oksidasi glukosa atau glukosa menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. Elektron berenergi tinggi dalam NADH dan FADH2 dilewatkan setahap demi setahap melalui protein, besi sulfur, ubiquinon, dan sitokrom. Setiap kali dipindahkan, energi yang terlepas digunakan untuk mengikat
menghidratkan fosfat anorganik ke molekul ADP sehingga terbentuk ATP. Pada bagian akhir terdapat oksigen sebagai penerima sehingga terbentuk air. Berikut skema rantai transport elektron berikut ini. Transport elektron mitokondria. Kesimpulan respirasi aerob untuk satu molekul glukosa. Pada tahap glikolisis berlangsung di sitosol, menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, setara dengan 2 ATP, 6 ATP, total ATP 8 ATP. Pada tahapan dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria, menghasilkan 2 NADH setara dengan 6 ATP. Tahap ketiga siklus atau Daur-Krebs berlangsung pada mitokondria, menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, setara dengan 2 ATP, 18 ATP, 4 ATP. Sehingga jumlah energi maksimum untuk satu molekul glukosa sama dengan 38 ATP. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob atau fermentasi adalah reaksi pemecahan karbohidrat atau glukosa untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Pada respirasi anaerob, jalur yang ditempuh meliputi lintasan glikolisis, pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol, atau pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Ketiga, akseptor elektron terakhir bukan oksigen, tetapi molekul alkohol atau asam laktat. Energi yang dihasilkan hanya 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. Respirasi anaerob atau fermentasi dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi laktat. Anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi. Contoh fotosintesis dan kemosintesis.
Robert Mayer mengemukakan bahwa fotosintesis merupakan proses biokimia yang sangat penting, karena selama proses tersebut energi radiasi dikonversi menjadi energi kimia yang bermanfaat bagi proses kehidupan. Fotosintesis berasal dari kata foton, yang artinya cahaya, dan sintesis yang artinya penyusunan. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi dan cahaya matahari. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor eksternal terdiri dari karbon dioksida yang diambil dari udara, H2O diambil dari dalam tanah, spektrum cahaya, faktor internal terdiri dari pigmen atau klorofil merupakan komponen terpenting dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Kedua, enzim yang berfungsi sebagai biokatalisator. Berdasarkan peranannya dalam membantu reaksi kimia anabolisme, enzim dikelompokkan menjadi dua, yaitu enzim yang berkaitan dengan fungsi oksidasi reduksi. Enzim ini mengatalis reaksi pemindahan hidrogen dari satu substrat ke substrat yang lain. Contoh sitokrom, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat, flavin mononukleotida, ferrodoksin, ketoglutarat dehidrogenase, suksinat dehidrogenase. Yang kedua, enzim yang tidak berkaitan dengan reaksi oksidasi reduksi. Enzim ini akan mengatalis reaksi pengubahan substrat menjadi bentuk lain tanpa diikuti dengan pelepasan hidrogen. Contohnya enzim karboksilase, fumarase, dan proses fotosintesis. Pada dasarnya, proses fotosintesis merupakan kebalikan dari proses respirasi, yakni mereaksikan karbon dioksida dengan air menjadi glukosa dengan menggunakan energi cahaya, terutama cahaya matahari. Secara singkat, persamaan reaksi fotosintesis sebagai berikut. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi dalam membran tilakoid pada kloroplas. Unit pengumpulan cahaya pada membran tilakoid disebut fotosistem. Ada dua macam fotosistem, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang terjadi ketika fotosistem 1 dan fotosistem 2 matahari. Fotosistem adalah unit yang mampu menangkap cahaya energi matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut terdiri atas beberapa panjang gelombang yang masing-masing memiliki warna pada sinar tampak membawa jumlah energi yang berbeda-beda. Violet memiliki panjang gelombang paling pendek sehingga membawa energi paling besar. Sementara itu, merah memiliki panjang gelombang paling panjang sehingga membawa energi. Reaksi terang dibagi menjadi dua tahapan. Jalur elektron siklik berlangsung di fotosistem 1, terdapat klorofil A yang peka terhadap gelombang 700 nm sehingga disebut P700. Cahaya mengenai klorofil teraktivasi sehingga melepaskan elektronnya. Elektron yang dilepaskan oleh klorofil akan ditransfer dari satu enzim ke enzim yang lain, dan sebagian akan diserap oleh ADP untuk mengikat fosfat sehingga terbentuk ATP.
Jalur elektron non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika kompleks pigmen fotosistem 2 menyerap energi cahaya dan elektron berenergi tinggi meninggalkan molekul pusat reaksi. Fotosistem 2 mengambil elektron dari hasil penguraian air yang menghasilkan oksigen melalui reaksi berikut. H2O menjadi 2H+, plus 2 plus 1/2 O2. Oksigen dilepaskan oleh kloroplas sebagai gas O2. Sementara ion hidrogen untuk sementara ditinggal di ruang tilakoid. Elektron-elektron berenergi tinggi yang meninggalkan fotosistem 2 ditangkap oleh akseptor elektron ke sistem transport elektron. Elektron-elektron ini melewati satu enzim ke enzim yang lainnya untuk pembentukan ATP sehingga setelah melewati kompleks sintase ATP. Selanjutnya, sistem transport elektron membawa elektron-elektron ini ke NADP+. Setelah itu, NADP+ mengikat ion H+ menjadi NADPH2. Seperti reaksi berikut. ATP dan NADPH2 yang dihasilkan pada reaksi non-siklik akan digunakan pada reaksi tahap reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap dikemukakan oleh Malvin Calvin dan Andrew Besson. Siklus ini merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Reaksi gelap berlangsung di stroma pada kloroplas. Siklus Calvin berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama fase fiksasi. 6 molekul CO2 dari udara bereaksi dengan 6 molekul ribulosa 1, difosfat. Dikatalis, enzim ribulosa difosfat karboksilase menghasilkan 12 molekul 3-fosfogliserat. Tahap 2 fase reduksi. Pada fase reduksi diperlukan ATP dan ion H+ dari NADPH untuk mereduksi 12 molekul PGA menjadi 12 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau glukosa 3-fosfat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Tahap 3 fase regenerasi atau pembentukan kembali RuBP. Terjadi pembentukan kembali RuBP dari PGAL atau G3P dengan pembentukan energi, sehingga siklus kembali berlangsung.
Kemosintesis. Pengertian kemosintesis. Bentuk asimilasi karbon atau pembentukan glukosa di mana reduksi CO2 berlangsung dalam gelap tanpa cahaya menggunakan energi murni dari oksidasi atau reaksi kimia. Contoh reaksi kemosintesis. Kemosintesis oleh bakteri nitrifikasi. Yang kedua, kemosintesis oleh bakteri belerang. Yang ketiga, kemosintesis oleh bakteri besi. Bakteri nitrogen seperti Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi hasil dengan cara mengoksidasi NH3 yang telah bereaksi dengan CO2 dan membentuk amonium karbonat. Selanjutnya, Nitrobakter. Bakteri ini mampu mengoksidasi senyawa nitrit dalam mediumnya. Hasilnya adalah senyawa nitrat dan membebaskan energi yang akan dipergunakan untuk menyintesis senyawa organik. Perbandingan fotosintesis dan kemosintesis. Faktor pembanding. Bahan dasar fotosintesis CO2 dan H2O, sedangkan kemosintesis sama juga CO2 dan H2O. Sumber energi. Pada fotosintesis sumber energinya cahaya matahari, sedangkan kemosintesis sumber energinya zat-zat kimia. Pelaku pada fotosintesis yaitu tumbuhan berklorofil, sedangkan pada kemosintesis tumbuhan tak berklorofil, misalnya bakteri. Hasil dari fotosintesis yaitu karbohidrat atau glukosa, sama dengan hasil dari kemosintesis yaitu glukosa. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.